Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya seperti yang sering saya janjikan, bahwa saya tetap akan mengkritisi doktrin Tritunggal. Karena doktrin ini sangat menyesatkan ya, membawa orang kepada kebinasaan. Tritunggal ini gagal dalam memahami siapakah Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, itu kebodohannya. Kebodohannya dari para pendeta Tritunggal itu. Kalau Yesus itu 100% manusia, ya, maka dia tidak layak untuk jadi korban, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak layak. Kenapa? Karena semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 10. Tidak seorang pun benar. Yesus itu ya, yang dilahirkan oleh Maria ya, sampai kepada kematiannya di kayu salib, itu sepenuhnya adalah manusia. Seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 31 ya. Rohnya, roh Allah. Allah itu harus roh mutlak. Yohanes 4 ayat 24. Jadi bukan gabungan antara manusia dan roh, fisik dan roh, bukan. Harus roh. Ya. Tuhan adalah roh. 1 Korintus 3 ayat 17. Sementara yang dilahirkan oleh Maria adalah fisik, anak laki-laki. Ini yang gagal dipahami. Kalau saya boleh definisikan, kalau boleh, ya, mengenai manusia, ya, manusia kan diambil dari Kejadian 1 ayat 27 ya, plus Kejadian 2 ayat 7, ya. Manusia itu ya, kalau saya definisikan, ya, manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa atau nyawa ya, yang berdiam di dalam tubuh. Jadi ada roh, ada nyawa, jiwa ya, ada tubuh ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas kan? Jadi manusia itu ada roh, ada nyawa, ada tubuh. Ya. Tetapi berbeda. Yesus yang manusia dengan kita yang manusia ini berbeda. Ya. Di mana letak perbedaannya? Dalam diri Yesus tidak ada dosa. Tidak berbuat dosa. Ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Makanya dia layak.
semua korban manusia tidak layak. Karena Roma 3 ayat 23 tadi itu, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Sebab itu Allah sendiri yang menyiapkan korban itu, tebusan itu, untuk mengenapi nubuatannya di dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunannya, maksudnya keturunan perempuan ini, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu. Dalam Yesus tidak ada dosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jelas. Sangat-sangat jelas. Ya kan? Nah kalau tadi itu, berarti Yesus itu tidak 100% manusia. Ya kan? Karena dia tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa. Sementara kita bilangnya dosa. Dan rohnya beda. Dia adalah rohnya roh Allah. Nah kalau kita, rohnya roh yang diciptakan. Itu perbedaannya. Jadi bu tidak 100% manusia. Enak aja 100% manusia. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Tunggal. Ini baca buku tafsir. Lagunya. Udah itu jamin surga. Surganya siapa? Nah sekarang kita lihat. Ya. Apakah dia 100% Allah? Tidak. Allah harus 100% roh. Seperti yang di awal saya katakan tadi. Alkitab mengatakan Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Makanya ini kekristenan dihujat. Ini karena pemahaman Tritunggal yang dangkal. Oh, Tuhannya Kristen. Padahal bukan Tuhan Kristen ya. Tuhan Kristen itu enggak gitu. Tuhannya Tritunggal. Bisa mati. Itu mati. Tuhannya Kristen bisa makan, lapar. Aduh. Yang ini jadi pengajar Israel. Itu kata Yesus kepada Nikodemus. Kan begitu. Seorang pengajar. Yang diajarin salah. Sesat semua jadinya. Bapak lagi. Senang bener sama bapak tuh. Bapak kiasan. Ngotot bapak. Nah, kita lihat ada sumber tenaga tuh, sumber kekuatan yang menggerakkan supaya Tritunggal tuh tegak tengkuk, ngotot nyembah bapak. Gitu. Nah, kekuatan itu di Yesaya 14 ayat 14. Iblis. Iblis tuh ingin menyamai yang maha tinggi. Tadi sudah kita lihat ya, bahwa 100% itu hoax, bohong, dangkal pemikirannya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Untuk apa Yesus lahir? Kan ini dibuatkan juga oleh Yesaya ya, 43 ayat 10. Allah dibentuk sekali itu. Jadi sebelum aku nggak ada lagi, sesudah aku nggak ada lagi, cuma sekali Allah dibentuk. Jadi manusia, ya, dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang ada Allah itu menjadi manusia. Ya kan? Digenapi dalam Lukas 1 ayat 31, yang lahir itu anak laki-laki. Bukan Tuhan, ntar Tuhan lagi, Allah lagi. Kasihan Tritunggal nih. Nah, sekarang kita lihat untuk apa Yesus datang ke dunia. Ya nggak lain untuk mati di kayu salib. Tuhan kan nggak bisa mati, ya kan? Allah bisa mati? Nggak bisa mati. Yang bisa mati itu manusia, ya.
untuk menggenapi tadi Kejadian 3 ayat 15. Ya kan, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala si ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Itu sudah jelas di sini. Lalu kita lihat ya. Tadi dia lahir ya, dibentuk untuk mati di kayu salib. Bahasanya gitu. Nggak usah tinggi-tinggi, ntar ditunggang nggak mudeng lagi. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 19 ya. Saya perhatikan sini ya, ayat yang ke-19 ya. Tapi sebentar lah, saya ingin memberikan pendekatan lah ya, pendekatan supaya bisa dipahami ya, bisa mudah untuk dipahami bahwa Yesus itu yang mati di kayu salib itu adalah tebusan, bukan penebus. Tertunggal bilang penebus. Ya kan? Saya akan memberikan sebuah pendekatan. Jika kita ingin menebus barang di pegadaian, ya kan? Kita kan akan membayar sejumlah uang. Ya kan? Petugas itu akan mengatakan, "Oh ya Bapak, Ibu harus membayar pinjamannya sekian plus bunganya sekian. Jadi totalnya sekian." Begitu kan? Nah, Bapak Ibu yang akan mengambil barang di pegadaian kan nggak mungkin bilang, Bapak Ibu kan penebus kan, ingin menebus barang kan. Nah, Bapak Ibu kan nggak mungkin bilang, oh iya ini saya tebus dengan dengan diri saya gitu. Ntar petugasnya lihat, orangnya gendut makannya banyak, orangnya kurus, oh ini pasti makan juga banyak juga nih, nyusahin. Orang ini ngawur, katanya ngaco. Nah, kalau mau menebus harus memakai alat pembayaran yang sah, yaitu uang. Begitu kan? Alat pembayaran yang sah. Nah, Bapak Ibu akan mengeluarkan sejumlah uang yang harus dibayarkan. Uang itu adalah tebusan untuk barang yang mau ditebus. Begitu kan? Bapak Ibu paham? Nah, Yesus manusia itu adalah tebusan. Ya, tebusan, bukannya penebus. Tebusan. Darahnya mahal, suci. Ya. 1 Petrus 1 ayat 16 ya. Ditebus dengan darah Kristus, darah yang mahal. Karena mahalnya ya, sehingga ya, tidak ada satupun manusia yang mampu membelinya. Itu sangat mahal sekali darahnya, nggak ada mampu. Nah, kalau manusia tidak mampu membelinya, maka tidak ada satupun orang ya yang dapat selamat. Tidak satupun orang yang bisa selamat. Ya. Padahal Allah menginginkan kita semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4 ya. Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu membeli darah Kristus yang mahal itu, maka tidak ada satu pun manusia yang selamat. Padahal Allah tidak ingin seorang pun binasa, ya, yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Allah ingin semuanya selamat. Nah, lalu dicarikan jalan keluarnya. Karena manusia tidak bisa mampu membeli darah yang mahal itu ya, maka Allah menganugerahkan. Nah, sudah mengerti? Allah ingin selamat, makanya dianugerahkan keselamatan itu. Allah ya, yang sebagai penebus ya,
Allah adalah roh, ya. Dia penebus, ya. Dia menganugerahkan keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, dia anugerahkan per semua orang lah. Syaratnya di Markus, ya. Saya lihat sini ada di Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuh syaratnya. Jadi kesimpulannya, Yesus yang manusia itu adalah tadi apa saya katakan? Tebusan, bukannya penebus. Nah, roh Allah yang adalah Allah, ya, setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, ya, dalam Kisah 2 ayat 36, dia itu Allah, dia itulah penebus. Dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, sekali lagi sebagai apa? Sebagai penebus tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Jadi keselamatan itu anugerah. Nah, sekarang tergantung respon kita. Mau gak selamat? Kalau mau selamat, ya beriman, percaya, lalu dibaptis. Begitu. Bukannya bapak, emangnya bapak yang pergi surga. Yesus tuh dia melakukan tuh ayatnya tadi yang sudah saya sampaikan. Amin. Sekali lagi baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mau dibohongin sama doktrin-doktrin Tritunggal. Pendeta yang karatan lumutan tuh, yang nggak mau berubah, tinggalin. Biar aja dia sendiri tuh yang kalah maut. Bapak Ibu jangan mau ikut apa yang kita katakan. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom.